ini kita akan membuat bubur Madura. Ini terdiri dari 4 bubur ya. Yang pertama kita mau bikin bubur candil. Nah, ini kita bikin bola-bola ubinya terlebih dahulu. Semuanya kita campurkan aja ya bahan-bahannya. Setelah itu kita ulenin sampai dia kalis dan bisa dipulung. Kalau sudah kalis, kita akan bentuk bulat-bulat kecil seperti ini ya. Ini dilakukan sampai habis. Jangan lupa didihkan air. Kalau airnya sudah mendidih, kita akan masak si bola-bola ubi ini ke dalam air mendidih. Masak bola-bola ubi ini sampai dia mengapung ya. Berarti tandanya bola-bola ubi sudah matang. Kita angkat dulu dan tiriskan. Selanjutnya kita buat kuahnya ya. Untuk kuah gula merah di sini ada air, gula merah yang sudah disisir, lalu ada daun pandan dan sedikit garam. Ini kita rebus sampai gulanya larut. Kalau sudah mendidih dan gulanya larut, ini kita saring ya, agar kotoran-kotoran yang ada di gula merah itu hilang. Selanjutnya kita masak lagi, kita balikin lagi ke dalam panci, dimasak sambil ditambahkan bola-bola ubi yang sudah matang tadi. Nah, ini dimasak sampai dia mendidih. Selanjutnya kita tinggal kentalkan pakai larutan tepung tapioka. Ini tepung tapiokanya saya pakainya 1 sendok makan, lalu dilarutkan dengan secukupnya air sampai tepungnya larut. Selanjutnya dimasukkan seperti ini ya, sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang kita inginkan. Kalau sudah kental, nah ini bubur candil kita sudah jadi ya. Selanjutnya kita akan membuat bubur sumsum ya. Ini ada tepung beras, saya larutkan pakai santan ya, sampai dia larut atau homogen. Setelah itu kita masukkan sisa santannya. Untuk resep dan juga takarannya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Masukkan tepung beras yang sudah dilarutkan sebelumnya. Nah, ini kita campur, diaduk-aduk sampai tercampur semua. Selanjutnya ada daun pandan yang sudah disimpul dan ada 1/4 sendok teh garam. Ini kita masak, diaduk-aduk semuanya sampai dia enggak menggumpal dan dimasak di api kecil. Ini terus diaduk ya sampai dia lama-lama menjadi kental dan juga lembut seperti ini. Terus aja kita masak sampai dia ada keluar gelembung-gelembung mendidih ya. Nah, kalau sudah seperti ini siap untuk diangkat, sudah matang. Selanjutnya ada bubur mutiara. Ini ada air, ada daun pandan. Kita akan didihkan terlebih dahulu, lalu masukkan sagu mutiara yang sebelumnya sudah saya rendam di air selama 1 jam. Selanjutnya kita masak aja, ditutup aja. Kita masak sampai sagu mutiaranya itu dia transparan ya. Kalau ini kan masih ada yang putih-putih. Misalnya airnya menyusut, kurang, itu bisa ditambahkan air. Dimasak-masak aja terus sampai dia transparan. Nah, ini masih ada sedikit putih-putih ya. Kita akan memasak terus, tambahkan air kalau kurang. Nah, ini yang sudah transparan ya. Kalau sudah transparan seperti ini, sudah banyak yang transparan seperti ini, bisa ditambahkan gula. Penambahan gulanya 2-3 sendok makan, tapi kalau misalnya dirasa kurang manis bisa ditambahkan lagi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Kalau sudah, ini tinggal dikentalkan pakai larutan tepung tapioka, sama seperti tadi ya. Saya pakai 1 sendok makan tepung tapioka. Terus diaduk sampai kekentalan yang diinginkan. Nah, ini sudah matang ya, siap diangkat untuk bubur mutiaranya.
Untuk yang selanjutnya adalah bubur ketan hitam ya. Ini ketan hitamnya sebelum dimasak saya rendam dulu selama semalaman. Selanjutnya kita akan masak pakai air direbus sampai si beras ketan hitamnya itu dia lunak ya. Kalau misalnya airnya menyusut bisa ditambahkan lagi. Selanjutnya, kalau sudah lunak, tambahkan gula merah dan juga daun pandan. Bagi yang baru bergabung dengan VP Channel, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Di sini kalian bisa menemukan ide menu masakan rumah sehari-hari dan juga ide bekal untuk makanan. Lalu tambahkan juga garam dan juga gula pasir. Koreksi rasa, jika kurang manis bisa ditambahkan gula lagi ya. Kalau terlalu kental bisa ditambahkan air terlebih dahulu sampai si ketannya itu, si beras ketannya itu benar-benar empuk. Masak hingga benar-benar empuk. Kalau sudah empuk dan airnya sudah menyusut, kira-kira seperti ini konsistensinya. Ini tinggal kita kentalkan dengan larutan tepung tapioka. Ini kita aduk aja sampai dia mengental. Setelah itu siap diangkat. Nah, sekarang kita mau buat sausnya ya, saus santan dan juga saus gula merah. Ini untuk saus santannya ada santan kekentalan sedang, santan cair ya, kekentalan sedang, lalu ada daun pandan dan ada sedikit garam. Ini kita masak sampai dia mendidih. Setelah mendidih, kita akan mengentalkan dengan larutan tepung maizena. Kalau tadi tepung tapioka, kalau ini tepung maizena. Tepung maizenanya saya pakai 1 sendok teh tepung maizena kurang lebih ya, sama 50 cc air. Nanti jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita siap angkat. Selanjutnya untuk saus gula merah atau kincanya, ini ada daun pandan, ada gula merah sisir, sedikit garam dan juga air. Untuk takaran air dan juga gulanya itu sama ya, 1:1. Lalu tambahkan juga gula putih, gula pasir agar rasanya lebih manis lagi. Ini dimasak aja sampai gula merahnya itu mengental seperti ini ya. Jika sudah, berarti saus kinca kita sudah jadi. Nah, ini bubur maduranya siap untuk disajikan ya. Ini bubur maduranya. Lalu kita tuangkan di atasnya santan yang kental yang tadi sudah kita kentalkan ya. Lalu di bagian atasnya kita siram saus gula merah atau kincanya. Ini enak dan juga manis. Sekian resep kita hari ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.